Saya mau gambarkan begini. Tahukah saudaraku, kalau saya selalu informasikan begini dalam setiap khotbah. Oh, ada yang baru nih ya. Wah, puji Tuhan. Manusia itu yang dicari Tuhan adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Untuk yang pertama kali hadir, saya mau jelaskan. Pikiran, perasaan, dan kehendak ini gambar Allah. Setiap kita punya ini. Malaikat juga punya ini. Dia punya gambar Allah, manusia punya gambar Allah. Tetapi manusia gambar Allahnya rusak karena dosa, natur dosa. Maka kita sebagai umat yang mengerti kebenaran sejati, kita harus memiliki rupa Allah. Ini kalau dalam bahasa aslinya selem. Ini demut. Perjuanganmu dan perjuanganku adalah pikiran, perasaan, kehendak yang disebut dengan rupa Allah itu berkualitas seperti Yesus. Tetapi saudaraku, hari ini saya mau fokus kepada perasaan. Banyak orang saudaraku yang tidak mengerti, termasuk hampir saya katakan hampir seluruh manusia, tidak menyadari bahwa Tuhan menganugerahkan satu hal dalam hidup seorang manusia, yaitu perasaan. Dan tidak banyak orang mengerti akan hal ini, bahwa perasaan itu adalah salah satu kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada seorang manusia untuk dikelola di dalamnya. Ini sebuah gift, sebuah trust dari Tuhan yang diberikan kepada human, kepada manusia. Nak, kuberikan satu gambar diriku, yaitu perasaan. Kupercayakan kepadamu, kelola itu baik-baik. Karena dari perasaan ini, saudaraku, saya mau katakan, seseorang bisa mencintai sesuatu atau seseorang. Dari perasaan ini, seseorang bisa mengagumi sesuatu atau seseorang. Dari perasaan ini, manusia bisa merasakan sesuatu atau seseorang. Dan ketika perasaan itu Tuhan taruh di dalam hatimu dan hatiku kepada semua manusia, tujuannya satu, supaya kita bisa menikmati dan dinikmati Tuhan. Katakan amin. Perasaanmu diberikan ke Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Tujuannya supaya engkau bisa menikmati Tuhan dan engkau bisa dinikmati Tuhan dari perasaanmu itu. Tapi banyak orang tidak mengerti akan hal ini. Banyak orang tidak menghargai hal ini, sehingga tidak menggunakan perasaannya, saudaraku, dengan benar dan bijaksana. Kita bersyukur loh mengenal pribadi Tuhan Yesus. Kita bersyukur sekali, Dia juru selamat kita. Dia mengajarkan kepada kita kebenaran yang melengkapi kita sampai kita bisa mengerti. Dulu kalau kita baca Kejadian, gambar dan rupa Allah, kita nggak paham. Betul ya? Sekarang kita memahami, berarti Pastor Stephen, saya harus berjuang. Yes, kau harus berjuang di pikiranmu untuk serupa dengan Yesus. Maka the quality rupa Allah itu muncul dalam hidupmu. Perasaanmu juga sama. Sehingga ketika pikiran, perasaan blending jadi satu, keluarlah sebuah kehendak yang menyerupai Yesus.
Dan banyak orang tidak sampai di situ. Maka kita bersyukur ada pribadi Tuhan Yesus yang memperkenalkan kita kebenaran, yang memperkenalkan kita jalan hidup. I am the way, terus apa? Life and the truth and the life. Jalan, kebenaran, dan hidup. Maka kalau kita tidak seperti Yesus, kita tidak hidup. Kita tidak hidup di bumi dan kita tidak hidup di kekekalan suatu hari nanti. Dan yang indahnya lagi, seseorang yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus akan diberikan Roh Kudus. Roh Kudus yang membawa kita untuk kita bisa menikmati dan dinikmati Tuhan di dalam perasaan kita. Maka Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 4 ayat 8, dia berkata begini, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Rotation hidup kita fokusnya kepada Tuhan. Katakan amin. Satu-satunya. Tapi faktanya tidak. Gak percaya? Faktanya tidak. Contoh ya, ini perasaan kita. Ini perasaan kita. Mau tembak kemana? Coba mau tembak kemana? Kebanyakan manusia tembaknya ke apa? Hobi. Hobi itu sesuatu yang dilegalkan. Alasannya apa? Di balik kata hobi ini, kosong jiwanya. Oke, aku nggak punya hobi. Oke, pekerjaan. Legal juga pekerjaan. Tapi di balik pekerjaan itu duit. Perasaanmu itu nyantolnya ke duit. Perasaanmu nyantolnya kosong, mengisi. Karena kosong diisi sama hobi. Karena kosong perasaanmu, seakan-akan duit bisa memenuhi perasaan. Apalagi? Family. Perasaanku, wah kau cinta sama istrimu, kau cinta sama suamimu, ya bagus, bagus, betul. Tapi hati-hati. Hati-hati saudaraku, karena di dalamnya kau takut kehilangan. Halo? Halo? Perasaanmu itu sebetulnya mencintai karena kau takut hilang. Ini saya telah tadi malam saudaraku. Perasaan saya coba bercermin kepada Kristus. Saya telanjangi diri saya. Pelayanan. Ini loh, ini paling gawat. Ini ya, pelayanan ini ya. Ini mencakup semua. Ya duit, ya kehilangan, ya kekosongan, everything di sini. Harga diri, nama baik, semua. Cek dirimu. Ini yang saya temukan di dalam perenungan saya dengan Dia. Maka benar kata Lukas 4 ayat 8 firman Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau harus berbakti. Artinya apa? Kalau engkau tidak menyembah Dia, kau tidak akan pernah bisa menyentuh perasaannya. Lah gimana mau menyembah Dia kalau intinya kata menyembah proskuneo. Artinya apa? Bisa dikatakan begini. Di dalam proskuneo ini ada kasih atau cinta. Semua dasar dari kata penyembahan itu adalah cinta. Kau harus cinta Tuhanmu dulu. Dengan everything and anything yang terjadi dalam hidupmu, engkau harus bisa mencintai Tuhan. Kalau engkau tancapkan cintamu ke Tuhan, everything ini tidak benar adanya. Everything ini pasti hilang. Ini pasti wajib. Amin. Ini harus hilang. Orang di dalam kebenaran harus mematikan hobi. Hobi adalah ilah lain. Sekecil apapun itu. Aku cuman hobi koleksi ini, koleksi itu. No, matikan. Koleksi ayat. Koleksi kebenaran. Koleksi hidup baik. Koleksi cara hidup yang berubah. Koleksi
hal-hal yang kudus, koleksi hidup suci, koleksi semuanya sebelum hidupmu habis di bumi ini. Ini harus dimatikan total. Tetapi semuanya ini ketika engkau memiliki kasih kepada Tuhan, dan kau berkata, aku harus menyembah Tuhan Allahku saja, kepada Dia saja aku berbakti, maka di situ harus kau timbulkan cinta. Cinta keluargamu karena kau cinta Tuhan, kau mengasihi keluargamu. Kalau keluargamu diambil Tuhan, harus pulang, harus berpisah, kau tidak mengutuki dia. Halo? Banyak orang Kristen hari ini, oh ya Tuhan itu baik karena Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau Tuhan tidak kasih kesembuhan, pekerjaan, kau berusaha yang terbaik. Kalau Tuhan tidak buat jalan keluar dalam bisnismu, dan kau semakin terpuruk ketika kau mengiring Tuhan. Kalau semuanya all belongs to God, kau tidak nyalain Tuhan. Kau tidak curiga dan kau berkata, where are you my Lord? Pelayanan pun sama. Ini hati-hati saudaraku dengan pelayanan. Dasar dari penyembahan itu cinta, kasih ke Tuhan. Maka ada dua jalan lagi, kasih ke Tuhan atau kasih ke dirimu sendiri. Banyak orang hidup karena kasih kepada dirinya sendiri. Tapi memang saya mau katakan di sini, hal mencintai itu adalah wilayah manusia masing-masing. Allah tidak intervensi di dalamnya. Allah tidak memaksa. Maka tadi saya katakan, ketika engkau bisa mengasihi Dia, maka yang bermain adalah perasaan. Allah tidak akan mengintervensi Anda untuk mencintai Dia dengan dibuat, disetting oleh Tuhan. Tidak. Maka dari itu dicari penyembah-penyembah sejati, dicari orang-orang yang mau mengosongkan diri, membayar harga untuk itu semua, untuk perasaannya bisa dinikmati oleh Allah. Lah, orang-orang itu tidak banyak di bumi ini. Maka saya katakan banyak pengajaran, yes, tapi jarang sekali yang mengajarkan bagaimana engkau hidup 24 jam, 7 hari. Kau pakai pikiranmu, kau pakai perasaanmu, kau pakai kehendakmu ketika engkau melihat orang lain. Orang yang menyakitimu, orang yang mempermalukanmu. Tapi kau tetap kunci karena kau cinta sama Tuhan. Engkau tidak bereaksi apapun supaya, Bapa, kau lihat orang itu. Orang itu mempermalukan aku. Yang menginjak-injak diriku. Tapi aku tetap menjaga hatiku, pikiran dan perasaanku supaya kau bisa menikmati ini semua. Aku bisa dinikmati oleh engkau. Di situ Allah tidak memaksa. Tapi kalau ada orang-orang yang berjuang sampai di titik itu, manusia yang berjuang mengarahkan perasaannya untuk Tuhan karena dia cinta ke Tuhan, best. Dan saya rindu Rehoboth Semarang ada sampai di titik itu. Maka betapa beruntungnya orang yang mencintai Tuhan. Maka kau dan saya harus berjuang, saudaraku, sebelum hari hidup kita habis. Kita yang harus menggerakkan hati kita terus cinta Tuhan. Kau mau meledakkan emosimu. Ketika kau mau meledakkan, kau tahan dan kau berkata, Lord, pegang aku. Aku gak mau melukai perasaanmu. Ketika aku melukai sesamaku, sama halnya aku melukai Tuhan. Hukum yang pertama apa? Saya katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap dan segenap. Hukum yang sama. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dikunci. Ketika kau meledakkan emosimu, masuk kamar doamu, bereskan hatimu, tutup mulutmu, lihat Tuhan. Kalau Tuhan mau hitung-hitungan jengkel sama kita, lebih banyak, saudaraku. Kita sudah berapa banyak mem-PHP Tuhan. Sudah berapa banyak kita merusak kepercayaan Tuhan. Tetapi Dia tetap mengampuni kita. Sejak kecil kita sudah lahir di dalam lingkungan yang salah. Kita melihat semua pattern hidup yang kita anggap wajar. Orang pukul kau pukul balik. Orang menginjakmu kau injak dia balik.
firman Tuhan berkata, jika orang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu, itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena sejak kita kecil kita melihat orang tua kita, nenek kakek kita, orang-orang dekat kita tidak melakukan itu. Itu hanya potongan khotbah. Itu hanya cerita di Alkitab. Tetapi di tempat ini saya mau ajarkan, kita berjuang melakukan itu. Sehingga 70 kali 7 mengampuni itu. It's real. Ketika kita berjuang sampai di titik itu, saudaraku, kau bisa menikmati dan dinikmati oleh Tuhan. Maka hari ini, poin pertama, jangan membangun kecintaan apapun kepada objek-objek lain selain Tuhan. Katakan dalam dirimu, mulai hari ini, tidak boleh ada cita-cita, tidak boleh ada kesenangan, tidak boleh ada apapun di dalam diriku selain Tuhan. Matikan cita-citamu. Ini pendeta apa nih matiin cita-cita? Cita-citamu cintai Tuhan. Kalau kau cari sumbernya, saudaraku, kau cari sumbernya, dia sumber hikmat, dia sumber segalanya, dia sumber semua dalam hidup ini. Kalau kau matikan cita-citamu, cita-citaku apa? Tuhan. Maka di dalam perjalanan kau berjalan dengan dia. Apalagi anak muda, dengerin baik-baik. Saya dari kuliah, saya mulai punya ambisi-ambisi yang tidak bisa terbendung, saudaraku. Karena saya dari keluarga yang tidak mampu. Saya selesai kuliah, sebelum kuliah itu saya sudah punya mimpi yang besar, A, B, C, D, E, plan A, B, C. Padahal saya dari kecil saya pelayanan. Tapi saya dari kecil tidak pernah mengerti apa yang namanya memberi hidup ke Tuhan. Saya hanya pelayanan rutinitas agamawi mingguan. Tahu nggak saudaraku, saya punya plan yang besar, yang banyak dalam hidup saya. Saya jalani, saya tembak sendiri. Istri saya tahu. Puluhan tahun dia kenal saya. Saya orang yang sangat amat ambisius dalam hal apapun. Kalau saya kerjakan, saya harus be the grade A person. Kalau saya cuma di bawah jadi biasa-biasa, saya nggak mau. Saya masuk, saya harus pom, saya harus atas, pom, saya harus begitu. Itu saya, jelek, saudara. Karena pomnya harus di atas itu karena untuk ini saya nih. Ada dari kecil saya diremehin orang. Saya mau buktiin ke orang. Tapi tahu nggak saudara, setelah saya kenal kebenaran ini, makanya anak muda, nggak perlu ada pembuktian apapun. Halo, pembuktianmu ke Tuhan. Kalau kau cinta dia, kalau kau cinta dia, percaya deh. Yang dipotong-potong itu jadi kepala, bukan ekor apa. Udah pasti lu jadi kepala kalau lu sama Tuhan. Kepala atas dirimu sendiri. Untuk benar hidupmu. Dan semua anak Tuhan jadi kepala itu ekornya siapa? Halo? Artinya begini loh, kalau kau benar-benar cinta Tuhan, kau akan taruh hikmat, semua akan ditambahkan kepadamu. Maka kau akan mengerti bahwa bagaimana aku harus menyelenggarakan hidupku 24 jam 7 hari, apa yang harus kuarahkan diriku, kemana aku harus melangkah, apa yang harus kulakukan, target-target apa yang harus kumasukkan. Oh, bilang setugat semua dalam tuntunan Tuhan. Hidupmu beruntung, saudaraku. Maka jangan bangun cintamu kepada apapun di sini. Kau punya apa? Cukup. Kau punya ini? Cukup. Katakan, ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Asal kau jangan jauh dariku, Tuhan. Dari kecintaan kita itu terus akan terbangun cita rasa, selera jiwa. Itu yang membuat kita bisa terus menyembah Tuhan dengan benar. Karena sebagian besar manusia itu memperlakukan Tuhan itu seakan-akan tidak ada. Dia hidup semaunya dia. Dia melangkah semaunya dia. Katanya bertuhan, tapi hidupnya tidak menunjukkan dia itu bertuhan. Beragama, tetapi perilakunya tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu hidup dalam hidupnya.
Kalau kau percaya, kau bersama dengan Tuhan, kau menghormati Dia. Orang yang tidak menghargai Dia, orang yang menyepelekan Tuhan saja, Tuhan pelihara hidupnya. Apalagi kita yang benar-benar menjaga perasaan Tuhan. Kita ditandai Tuhan. Tetapi kalau kau sudah mengerti itu, kenapa kau khawatir dengan hidup? Halo? Kalau kau jaga perasaan Bapamu, kau jaga tingkah laku hidupmu untuk hidup di dalam kekudusan. Lihat lawan jenis, stop, udah jangan. Lihat ada uang, kau bisa korup itu uang, kau katakan no. Ada kesempatan kau bisa berbuat dosa di dalam kesendirianmu, kau berkata tidak, karena aku mengasihi Tuhanku, aku mencintai Dia. Hai, rambutmu jatuh tanpa izin Tuhan pun. Terus kenapa kau lakukan seakan-akan kau tidak punya Tuhan dalam hidupmu? Kenapa kau worry so much dengan hidupmu? Kalau nyanyi lagu GSK itu lagunya ngeri-ngeri loh, saudaraku. Hari ini, nanti, dan selamanya. Terus apa lagunya? Ku memilih Engkau, ya, hanya Engkau saja. Dalam apa? Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti, dan selamanya, ku mengikat janji melayanimu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Sekarang saya tanya Tenani. Halo? Ini klise dinyanyiin. Tapi faktanya ketika hidupmu susah, ketika hidupmu sukar, cintamu sama Tuhan itu mulai ragu, tanda tanya besar, saudaraku. Kenapa? Karena perasaanmu tidak pernah kau tambatkan ke Tuhan sungguh-sungguh. Karena perasaan kita ini yang akan membuat cinta kita itu semakin membara ke Tuhan atau tidak. Apa isi perasaan kita? Diarahkan kemana perasaan kita? Kepada siapa kita mencintai? Dan apa yang menjadi selera dari perasaan kita itu tergantung diri kita sendiri. Maka saya mau katakan tidak ada takdir. Tuhan tidak pernah membuat dirimu dan diriku jadi robot. Dimasukkan neraka, dimasukkan surga, dimasukkan neraka, dimasukkan surga. No! Kau sendiri yang membuat nerakamu sendiri. Dengan pilihan hidupmu sendiri. Salah satu yang akan menjadikan berkat atau kutuk dalam hidupmu adalah perasaan. Kalau hari ini kau tidak sungguh-sungguh memperkarakan hal ini, saudaraku, kau tidak akan pernah menjadi penyembah sejati Tuhan. Dan kau akan terbuang suatu hari nanti. Maka Matius 7, 21, 23 itu nyata. Tuhan, aku sudah buat mujizat dengan namamu, ini dan itu. Tapi Tuhan mau berkata, engkau tidak pernah bisa kunikmati, nak. Hanya kau daripadaku, sang pembuat kejahatan. Kau tidak gentar, saudaraku, dengan hal itu. Jadi kalau berbicara mengenai hati yang menyembah, itu bukan berbicara ketika Anda duduk di gereja, kau nyanyi lagu-lagu begini, kau menitihkan air mata, no. Tetapi kualitas hatimu, kualitas perasaanmu, setiap saat ketika ada masalah menabrak dirimu, ketika orang nabrak dirimu, itu ujiannya. Dan itulah kualitasmu terlihat. Maka beberapa kali saya katakan, orang yang dekat dengan Tuhan, teduh dia. Dia tidak akan bermain di perasaannya dan wah, meledak-ledak. No. Orang yang masih meledak-ledak,
Cek jam doamu. Cek hubunganmu dengan Tuhan. Cek berapa kau hargai perasaanmu dan dirimu. Kalau orang masih menghargai perasaannya dan harga dirinya masih tinggi, dia punya tag price dalam dirinya, dia belum habis buat Tuhan. Dia meledak pasti kalau ketika scratch mengganggu perasaannya. Kenapa saya boleh berkata begini? Karena saya begitu dulu. Hari ini orang mau model apapun di gereja, saya sama Bu Lisi cuman senyum dan saya berkata, wis lewat itu. Ngerti ya? Ngerti ya? Badainya itu tak lewati. Pastor, ada orang mau gini untuk gereja kita. Alah, aku punya Tuhan. Jalan aja. Ada yang ngomongin pastor begini, udah, nggak usah konferensi pers, saya tidak melakukan ini. Nanti urusan sama Tuhan. Asik loh. Ikut Tuhan itu kalau kita udah cinta sama Tuhan ya saudaraku. Kita itu aman, kita nyaman dengan Tuhan. Karena suatu hari kita akan berhadapan dengan Tuhan, keagungan, kemuliaannya yang sungguh dahsyat itu. Kita akan gentar kalau kita tidak persiapan mulai kita hidup hari ini. Kebetulan kalau Anda datang pada pagi hari ini ibadah ya, saya mau ajak kalian mengisi perasaanmu dengan baik. Sehingga ketika engkau suatu hari berhadapan dengan tahta pengadilan Allah, Tuhan bisa merasakan kau mencintai Dia. Tuhan bisa merasakan sejak kau hidup di bumi, seleramu, gairah hidupmu itu Tuhan. Maka kalau kita berjuang mulai hari ini, saudaraku, terus gerakkan hati kita untuk mencintai Dia. Terus aku mau mencicipi Tuhan tiap hari. Terus aku mau menjadi, Tuhan itu menjadi selera perasaanku. Maka kau hargai perasaan Dia dengan patut. Bongkar, saudaraku. Kalau kau mau menghargai Dia dengan patut, coba. Saya lingkari ini umumnya orang Kristen tuh ini. Jejak hidupnya inilah, nggak ada yang lain. Dijabarin kecil-kecil banyak, tapi umumnya hanya plotnya di sini. PR-mu di sini hilangin, mulai fokusnya. Kalau kau berani begini, saudaraku, ya, sampai di satu titik kau yang berharga saja Tuhan. Itu ya, mau model apa hidupmu stabil. Kita harus benar-benar, karena banyak orang Kristen hari ini tidak memperkarakan perasaan itu. Dia hanya memperkarakan ketika duduk di gedung gereja. Dan sehari-hari hidupnya dia tidak menggumuli dalam hidupnya. Kalau kau menghormati dengan Tuhan, kau jujur dengan perasaanmu. Siapa yang terutama dalam hidupmu? Maka jangan pernah berkata kau pelayanan, sudah nggak dibayar, nggak ada duitnya, kau jangan lakukan itu, saudaraku. Kalau kau lakukan itu, stop jadi pelayan Tuhan di Rehoboth Semarang. Saya mendidik kalian untuk tidak jadi hamba uang. Gereja ini tidak ada pelayan Tuhan, is okay. Daripada kau melayani Tuhan, seakan-akan kau berjasa kepada Tuhanmu dengan kau berkata, nggak ada duitnya, pelayanan begini. Kau saya katakan, kau hidup hari ini itu karena Tuhan. Kurang ajar kalimat itu, saudaraku. Saya mau katakan ini dengan tulus dalam hati saya. Kau jujur, kau hormati Dia atau tidak? Kalau kau menghormati Dia, kau tidak menyentuh dosa lagi mulai hari ini. Dagingmu meronta, yes, puasakan dagingmu. Kau pasung dia sampai daging itu tidak berkutik lagi. Dagingmu kok scratch, tidak apa-apa, biar semuanya ini pertarungan. Aku tunjukkan Tuhan, aku cinta kepada dirimu. Itu bukti cintaku kepada Tuhan. Tidak bisa semalam, tidak bisa one night kau berubah, tapi
Bertahap, saudaraku. Bertahap. Bertahap. Tidak ada ayatnya merokok itu dosa. Halo. Tapi kalau orang cinta Tuhan nuraninya sadar, tubuhku bait Allah. Tidak ada ayatnya makan samcan itu dosa. Kau makan berlebih dosa. Enggak. Tapi saya cuma mau katakan, tubuhmu bait Allah. Pastor, tapi kan nggak bisa merokok berhenti langsung. Kalau kau bangun cintamu cepat sama Tuhan bisa kok. Tapi kalau kau berlambat-lambat nggak akan pernah bisa. Karena kau akan memaklumi dirimu. Saya dulu suka berantem, saudaraku. Semakin aku cinta Tuhan, semakin... Wah, itu loh makanya. Orang kalau nggak bertuhan, tapi beragama, kayak saya. Dari kecil lahir dibaptis, dicemplungin berapa kali, pelayanan, tapi on sama Tuhan. Ngerti nggak, saudaraku? Nggak bisa kontrol perasaan, pikiran. Sumbu pendek, dikit, kupingnya merah semua. Tapi gini-gini saya nggak pernah mukul perempuan loh, saudaraku. Untungnya di situ. Untungnya di situ. Saya sekarang mulai sadar bahwa manusia yang bertuhan, yang mengenal ini, perasaannya semua ini, pikirannya semua. Orang yang bertuhan cerdas biasanya. Halo? Karena mengenal kebenaran murni ini, kalau nggak cerdas mumet. Ono selem, ono demit taunya. Halo? Iya nggak? Iya kan? Nggak paham. Orang tapi kalau dalam Tuhan cerdas. Perasaannya bisa dikontrol, dia bisa kayak orang ngerem gitu loh. Set. Jadi mulai sekarang, saudaraku, usia kita bertambah, tambah tua, tambah meningkat. Yuk lenturkan hatimu semakin cinta Tuhan. Nanti kalau tidak dibiasain latihan lenturin Tuhan, lenturin hati untuk ke Tuhan, susah loh. Inimu nggak berhenti sampai tuamu nggak berhenti. Kalau inimu nggak berhenti, kau punya anak nanti, kau punya keturunan, papa aja ngerokok kok. Papa aja bergadang kok. Papa aja nggak pernah doa. Mama aja ngomong sembarangan. Maka kita tidak akan pernah mampu mencintai Tuhan sampai kepada tingkat tertinggi. Karena ruangan hati kita sudah penuh ketertarikan hal lain, dipenjara dengan banyak hal. Maka ingat betul-betul, saudaraku, kita harus berjuang keras bagaimana hati kita menjadi utuh. Untuk kita bisa menjadi, hati ini menjadi offering yang indah untuk Tuhan. Itu lewat proses menit ke menit. Halo, bukan hari ke hari, menit ke menit, detik ke detik, jam ke jam. Dan kekudusan itu sifatnya sangat pribadi. Kau yang tahu bagaimana engkau harus mengotak-atik perasaanmu sendiri. Ingat, setiap kali kita betul-betul memperkarakan hal ini, maka cinta kita kepada Tuhan itu akan bertambah. Kalau kau punya komitmen itu mulai pagi hari ini, maka berjuanglah. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau perjuangkan tidak akan pernah sia-sia. Karena kekekalan abadi adalah bayaran untuk perjuangan kita di kekekalan kelak. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri.